wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, guru saya, serta para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan sehingga kita melaksanakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat, berkah, dan tentunya segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, tentunya kita di bulan suci Ramadan ini banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah kalau di bulan suci Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk kita sering membaca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dan ada juga dalam istighfar kata Nabi itu, man lazima istighfar ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, di setiap kesedihan itu memberikan kelapangan, dan di setiap kesempitannya ada solusinya, makhraja, jalan keluarnya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki yang tak disangka-sangka. Jadi istighfar itu bukan sekedar hanya kita berbuat dosa, tapi istighfar kepada Allah itu ketika kita ada masalah, ketika kita punya keinginan, Allah akan kabulkan dengan melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan ada juga sayyidul istighfar yang biasa sering diposting di grup MUI sama Yanda kita, Ustaz Adi Iskandar gitu ya. Nah di situ siapa yang membaca istighfar di pagi harinya kemudian meninggal di sore sebelum masuk sore hari, nah, malam harinya yang masuk sore maksudnya itu, maka dia masuk surga. Nah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar itu di waktu sore kemudian sebelum masuk waktu pagi, maka dia masuk surga. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ada artinya itu, faghfirli, Allah ampuni saya, fa innahu la yaghfiruz dzunuba, karena sesungguhnya Allah tidak akan la yaghfiruz dzunuba, tidak akan mengampuni dosa-dosa illa anta, kecuali Engkau ya Allah gitu. Nah, nanti kalau mau minta catatannya apa sama dengan ayat kita ya, Iskandar ada itu. Nah, jadi bisa kita hafal itu Bapak Ibu sekalian, karena sayyidul istighfar itu penghulunya. Nah, itu penghulunya istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang berbagai masalah, tentang masalah salam, tentang masalah jenazah dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini tentang sifat sholatnya Nabi. Nah, saya bacakan, saya akan bahas nanti di sini tentang doa dengan sholatnya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Wa'il bin Hujrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, dari Wa'il
Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya itu sholat bersama Nabi. Fa wada'a yadahul yumna, meletakkan tangannya Nabi itu yang kanan, ala yadil yusra, di atas tangannya yang kiri, ala sodrihi, di atas dadanya. Akhrajahu Ibnu Huzaimah. Jadi di sini sholatnya Nabi itu ada dari Wa'il ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masalah sedekap Nabi ya. Nah, sedekap Nabi itu dalam sholatnya itu ini ada beberapa pendapat. Beberapa ada memaknai daripada ala sodrihi, di atas dada itu. Di situ ada ulama yang menyatakan inda sodrihi. Kalau Imam Syafi'i itu bukan di atas dada gitu, justru di bawahnya dada gitu. Jadi di situ inda sodrihi. Inda sodrihi itu bukan di atas dada. Maka ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya ada yang di bawah pusat. Ada yang di antara, kalau Imam Hanafi itu di bawah pusat. Allahu Akbar. Begini di bawah pusat. Jadi kalau Imam Syafi'i antara pusat, di atas pusat dan di bawah dada. Nah, seperti kita iya, di perut di sini. Ya, di atas pusat, di bawah dada. Nah, kalau Imam Maliki, seperti yang disebutkan biasanya itu Imam Maliki itu irsal ya. Jadi lurus. Jadi kita jangan mengatakan bahwasanya Allahu Akbar langsung lurus begini. Kan biasa kalau kita di Mekah haji itu banyak ada yang begitu, atau di mana saja kita menemukan ini Syiah ini. Nah, kalau Syiah itu bukan tidak hanya itu. Kalau kita mau lihat di Syiah nanti ketika dia sujud di rukuknya itu, nah itu kelihatan itu. Biasanya ada lingkaran kayak batu gitu ya. Karbala itu, Karbala itu Syiah itu. Tapi kalau habis takbiratul ihram kemudian tidak sedekap dia, itu ikut Imam Maliki, Imam Malik. Nah, begitu. Kalau Imam Hambali gimana? Imam Hambali itu hampir sama dengan Imam Abu Hanifah, Hanafi. Nah, begitu. Jadi kalau Imam Syafi'i, supaya kita ngerti ya nanti, Imam Syafi'i itu ada dua. Allahu Akbar di antara dada dengan pusat. Kemudian yang satunya di atas jantung ya. Iya, jantung kiri ya. Di atas jantung. Nah, di atas jantung. Tapi ada orang biasanya yang ke sini. Bukan tulang rusuk, tulang rusuk begini. Dia ke samping. Nah, itu kurang tepat. Nah, ya. Jadi di perut. Ya tidak tahu pemahamannya, kalau mungkin ada alasan-alasan tertentu, tapi itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada 5 di situ. Ada 5, yaitu di atas perut, kemudian di atas jantung, kemudian irsal itu lurus. Nah, kemudian ada yang di atas dada. Nah, di atas dada yang begini itu yang dilakukan oleh ulama mutaakhirin, ulama yang belakangan ini, yaitu yang diprakarsai oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, kemudian yang juga diikuti oleh Syekh Albani. Nah, Syekh Albani itu
yang di atas ala sodrihi di situ. Jadi berdasarkan hadis ini artinya di atas dada, makanya begini. Nah, jadi nanti mungkin ada yang dipertanyakan masalah ini, Bapak Ibu sekalian, silakan. Lanjut ya. Wa Ubad bin As-Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman la yaqra bi ummil Qur'an. Ummil Qur'an itu yaitu Al-Fatihah maksudnya. Tidak dikatakan salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Muttafaqun alaihi itu Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Ibnu Hibban wa Daraqutni la tujzi'u salatu wa la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Artinya kalau sholatnya itu tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak dianggap sholat. Nah, ada juga yang pendapat bahwasanya bagaimana kalau imam membaca surah Al-Fatihah, apakah kita baca Al-Fatihah juga? Ada yang berpendapat bahwasanya tidak perlu. Nah, tapi kalau seperti yang kita anut Imam Ahlus Sunnah, ya, Imam Syafi'i, kita membaca surah Al-Fatihah. Makanya kadang-kadang imam itu memberikan setelah waktu dan langsung baca surah pendek gitu. Waladhdallin, amin. Diam sebentar. Artinya itu masih berikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Begitulah. Wa Anas anna Nabi wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna shalah. Dia membuka salatnya itu bilhamdulillahi rabbil alamin. Langsung tidak membaca bismillah sendiri. Nah, jadi dari Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna sholati ya bilhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaih. Zada Muslim, kemudian ditambah oleh Imam Muslim, la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang diriwayatkan Imam Muslim tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fi awal qiraatin wala fi akhiriha, di awal dengan di akhir. Jadi dari diriwayatkan Ahmad dan Nasai dan Ibnu Huzaimah la yajharuna bismillah. Nah, kalau menurut dari riwayat dari Ahmad juga Nasai dan Huzaimah dibaca tapi tidak dizaharkan. Nah, jadi disirkan gitu. La yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra, dan di lainnya juga di Ibnu Huzaimah kanu yusirrun, artinya pelan. Ibnu Huzaimah juga pelan, tidak keras gitu. Nah, di situ. Sementara wa an Nu'aim al-Mujmir qala shallaitu wara'a Abi Hurairah. Nah, di sini Nu'aim ini salat di belakangnya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu memang dekat dan sejak kecil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Melihat Abu Hurairah sholat itu membaca bismillahirrahmanirrahim, summa qara'a bi ummil Qur'an, kemudian dia membaca Fatihah hatta iza balagha waladhdallin, sampai kepada bacaan waladhdallin, kemudian qala amin. Nah, gitu. Jadi di situ melihat Abu Hurairah sholat. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Masalah sholat nih. Nah, jadi wallazi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah. Nah, demi jiwaku yang ada di tangannya, karena Allah, sungguh aku adalah yang paling mirip sholatnya dengan Nabi. Nah, ini menurut Abu Hurairah begitu. Itu alasannya. Jadi kalau di sini dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Iza qara'tumul Fatihah
faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menguatkan pakai bismillah ya. Iza qara'tumul Fatihati faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, fa innaha ihda ayatiha, karena ia termasuk dari salah satu dari ayat, bukan bagian daripada ayat surah Al-Fatihah. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga iza faragha, jika dia selesai min qiraati ummil Quran. Nah, kata Abu Hurairah ini, kalau sudah selesai membaca Al-Fatihah, rafa'a sautahu, kemudian mengangkat suaranya, wa qala amin. Nah, itulah kita setelah baca Al-Fatihah, imam kita mengucapkan amin, dan ketika kita juga membaca Al-Fatihah juga selesai membaca Al-Fatihah mengucapkan kata amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau bertanya? Ya. Misalnya imam membaca Al-Fatihah. Ya. Untuk makmum, apakah mengucapkan amin ini serempak dengan kata amin oleh imam? Atau setelah imam mengucapkan amin? Misalnya begini, order polling kata imam, amin. Lalu untuk jemaahnya, makmum ini serempak dengan imam atau berdiri dari imam? Imam dulu mengucapkan amin, baru kita mengucapkan amin. Nah, ini kebanyakan kesalahan kita kadang-kadang makmum itu. Seharusnya kan makmum dulu, imam dulu baru makmum. Tapi ini imam belum melotolin amin, tapi sudah makmum sudah bilang amin gitu. Nah, sebenarnya kan imam makmum mengikuti imam. Nah, begitu. Jadi imam dulu. Iya, contohnya kita sholat tadi apa? Kebanyakan banyak mendahului biasanya kan. Nah, jadi kita sebelum makmum imam itu mengatakan Allahu Akbar sampai sujud, baru kita sujud. Nah, ini kadang-kadang bersamaan gitu. Tunggu dulu. Karena jangan mendahului imam. Nah, ya. Iya. Nah, bersertaan gitu ya, bareng gitu, sama-sama gitu. Nah, ini. Yang baiknya dengan imam bagi kita atau serempak? Iya. Serempaknya yang tak boleh. Yang serempaknya yang tak boleh. Yang serempaknya sama-sama gitu. Iya. Yang tak boleh itu sama-samanya itu. Apalagi mendahului ya Ustaz. Nah, apalagi yang mendahului. Nah, gitu. Silakan yang lainnya Bapak, Ibu. Nanti bisa dilengkapi sama ayat kita kalau memang ada jawaban yang perlu tambahan gitu. Silakan. Dalam pengalaman perjalanan sholat berjamaah ini di masjid kita ini mungkin ada satu kepahaman bahwa apabila imam membaca surat Al-Fatihah, makmum ini ikut. Kemudian apabila imam yang membaca surat pendek, dia juga ikut, tapi yang dihafal. Nah, kadang-kadang ada orang itu di samping kita, kiri atau kanan. Jadi kedengaran kalau imam membaca Al-Fatihah, fulan ini juga membaca Al-Fatihah. Pada sholat-sholat jahar lah ya, maghrib, isya, subuh. Imam baca surat, dia juga baca surat. Tapi imam baca surat yang agak panjang, mungkin beliau tidak hafal, dia diam. Itu sebaiknya seperti apa? Itu mungkin belum mendapat penjelasan tentang seperti apa yang seharusnya. Jadi kita sebagai makmum ikut imam. Makanya ada pendapat yang tak perlu tadi itu pakai
pakai Fatihah gitu. Cukup mewakili daripada imam. Nah, daripada imam yang baca Al-Fatihah begitu. Karena apa? Untuk mendengarkan bacaan daripada imam, kehusuan kita itu. Nah, kesalahan kita apalagi kita baca lagi. Jadi kita nanti itu tidak mengikuti imam, apa yang dibaca imam tidak kita meresapi. Karena apa? Karena syarat untuk sholat khusyuk itu adalah meresapi daripada bacaan daripada makmum, daripada imam. Maka tidak perlu baca surah pendek lagi. Nah, gitu. Kalau baca Al-Fatihah tadi, yaitu ikut pendapat siapa gitu. Nah, gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i itu setelah imam membaca surah Al-Fatihah, maka makmum membaca surah Al-Fatihah. Karena landasannya la sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab. Nah, begitu. Tidak dianggap sholat. Itu landasannya, dasarnya kenapa setelah imam membaca Al-Fatihah kita membaca Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah kita mendengarkan bacaan daripada imam. Tidak perlu seperti yang satu hal tadi diucapkan itu. Apalagi gimana kalau mengikuti imam seperti tadi, imam baca surat panjang, sedangkan kita tak bisa, gimana mau mengikutinya? Akhirnya baca surat masing-masing, surat pendek gitu kan. Nah, karena surah pendek itu tidak termasuk daripada rukunnya daripada sholat. Nah, begitu. Kalau kita sah tidak kalau sholat tak baca surah pendek? Sah sholatnya. Nah, sah. Nah, begitu. Gitu ya, Pak? Ya. Bapak-bapak, maaf ya, ini sekedar menambah saja. Jadi kita belajar itu artinya semua pendapat itu harus kita dapat gitu. Kalaupun kita ngamalkan, terserah kita ngamalkannya yang mana. Ini karena ilmu, jadi kita harus dapati semua, bukan satu paham saja, bukan satu pendapat saja. Jadi tentang Al-Fatihah ini, ya, tadi itu tentang Al-Fatihah itu Bismillah itu ada yang sir, ada yang bukan tidak dibaca tetapi tidak dijaharkan, dikeraskan imam itu. Makanya kalau di Mekah, Madinah memang sudah tidak dijaharkan, tapi bahkan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dikeraskan. Baru alhamdulillahirabbil alamin itu berdasarkan hadis tadi itu dari Abu Hurairah tadi itu, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan. Karena apa? Nabi itu bilang sholatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku sholat. Makanya sholat itu tidak boleh yang dilakukan tidak sesuai dengan dilakukan Rasulullah gitu. Nah, kalau tadi itu karena apa? Tentang kedudukan Bismillah itu masuk surat Al-Fatihah atau tidak, itu juga berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Bismillah itu contohnya di Quran itu kan setiap sebelum surah kan Bismillah, tapi terpisah, tidak jadi satu dengan ayat-ayat yang pertama dari surat-surat itu kan, kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu tidak ada Bismillahnya gitu ya, bapak-bapak ngaji itu. Nah, jadi maka dari itu kalau saya berpedoman di Quran itu, coba Quran itu dibuka, Bismillah itu masuk ayat pertama dalam surat Al-Fatihah kan. Nah, meskipun ada pendapat bahwa Bismillah itu adalah sebagai batas daripada satu surat ke surat yang lain. Jadi itu tentang Bismillah saja. Mengapa tidak disirkan? Karena tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, itu pendapatnya. Karena tidak masuk dalam surat Al-Fatihah, sedangkan yang wajib disirkan
itu adalah surat Al-Fatihah seperti yang dibaca Nabi dalam hadis tadi itu kan hanya langsung alhamdulillah. Baru berpendapat banyak tadi kan, makanya tentang itu banyak pendapat. Jadi seperti kita tahu ilmunya, tergantung kita ngamalkan yang mana. Gitu. Pilihan kita. Kalau saya anggap bahwa Bismillah kalau saya sesuai dengan mushaf Utsmani itu yang ditulis di Quran itu masuk dalam ayat 1 dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang lainnya itu tidak masuk dalam itu. Makanya saya tetap yakin dasarnya juga di situ pakai Bismillah kita jahirkan dalam surat jahar. Nah sekarang kaitannya dengan hadis la sholata liman lam yaqra bi umil kitab tadi itu. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Tidak sah. Itu kita hanya memaknai itu kalau kita sholat sendirian. Kalau sholat sendirian langsungnya tidak baca Fatihah, tidak sah sholatnya. Tapi kalau makmum, itu pendapatnya banyak. Makmum apakah wajib baca surat Al-Fatihah pada sholat jahar? Itu banyak pendapat. Pendapatnya apa? Cukup kita mengikuti imam karena al-imamu dominun. Imam itu adalah penanggung jawab. Makanya dikaitkan dengan apa di Quran itu? Fa'idza quri'al Quran fastami'ulah. Apabila kamu dibacakan Al-Quran, artinya di dalam sholat itu maka fastami'u, dengarkan, perhatikan baik-baik. Itu pendapat yang demikian, yang tidak perlu makmum baca Al-Fatihah pada saat imam baca sholat jahar tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi itu bahwa imam setelah sholat makanya kasih jeda supaya makmum tetap bisa baca Al-Fatihah meskipun harus dengan cepat. Nah gitu kan. Nah, imam jedanya kan kalau kita tanya kalau iya karena butuh sudah jangan mulai lagi kan gitu. Tapi itu tadi kita. Tapi ada yang pendapat yang ketiga bahwa pada saat imam baca surat itu kita bisa dari mulai waladhdallin tadi itu, nah kita langsung mulai baca Fatihah sampai kita selesai imam apa tetap baca surat. Nah, ini yang jadi masalah kalau sibuk si imam baca surat kemudian makmum baca Fatihah, imamnya salah, siapa yang betulkan? Jadi kan siapa yang betulkan gitu kan? Karena kita sibuk baca Fatihah, akhirnya imamnya salah pun nggak ada yang betulkan bacaannya karena imam juga manusia ada salahnya gitu ya. Jadi itu maka dari itu nanti banyak konsekuensinya. Kemudian nanti saya lihatkan amin. Ada hadis apabila imam baca Fatihah kemudian selesai baca kemudian amin, maka makmum dalam hadis itu sama bersamaannya amin antara imam dan makmum baca amin tadi itu akan disertai aminnya malaikat. Gitu. Malaikat juga amin gitu. Makanya di situ karena amin itu kan di luar Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu ada sampai waladhdallin. Aminnya kan tidak masuk dalam surat Fatihah. Maka dari itu amin tadi sebagai doa daripada apa surat Al-Fatihah yang ayat terakhir itu kan. Makanya di dalam hadis itu bersamaannya antara aminnya imam dan makmum itu akan diaminkan juga oleh malaikat. Nah sekarang ada pendapat itu yang pendapat yang bersamaan. Ada pendapat supaya aminnya makmum dudi daripada aminnya imam. Itu karena apa? Ada hadisnya begitu. Innama ju'ilal imamu liyutamami. Dijadikan anak imam itu adalah untuk diikuti secara sempurna. Tapi itu dalam gerakan karena apa? Wa idza kabaro fakabaru. Apabila imam itu takbir maka takbirlah, itu baru ikut. Nah itu kalau gerakan itu mengikuti imam tadi itu. Tapi ada saya dengan ceramahnya Habib Rijik itu betul. Jadi apa? Begitu waladhdallin imam itu
amin, barulah makmum amin gitu. Tapi itu jarang kita. Makanya diajarkan antara waladhdallin dengan amin itu oleh makmum dikasih doa Rabbi firli waliwalidayya amin, baru gitu. Itu prakteknya. Nah sekarang mau yang mana? Praktekkan itu dasar-dasarnya itu ya. Pak, jadi kita pelajari ilmu itu ya kita bisa semua pendapat begini tinggal kita ngamalkannya yang mana, yang penting ada dasarnya. Nah nanti konsekuensinya itu tadi kaitannya kalau baca Fatihah tadi itu wajib atau tidak, kaitannya dengan masbuk nanti. Kaitannya dengan masbuk makmum ketinggalan itu bisa baca itu nanti beberapa ada pendapat lain lagi itu. Nah, nanti beberapa pendapat. Terima kasih. Silakan. Ya, penjelasannya cukup luas. Jadi intinya memang pada dasarnya kita yang jelas karena berbagai pendapat intinya tidak boleh mendahului makmum, gitu saja. Nah, tidak boleh mendahului. Tidak mendahului imam. Nah, makmumnya tidak mendahului imam. Itu yang paling penting. Artinya ketika banyak pendapat semacam itu, maka artinya tidak akan merusak daripada ibadah kita itu, sholat kita. Nah, yang penting kita ikut imam. Gitu. Mungkin ada yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, terkait kalau kita masbukan begitu kita Allah angkat tangan tanpa ihram, imam itu langsung rukuk Ustaz. Itu apakah kita mengikuti imam dan apakah itu dianggap satu rakaat bagi kita yang masbuk tadi Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Begitu kita angkat tangan, imam langsung rukuk. Apakah kita mengikuti langsung begitu kita mengikuti atau tidak Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Iya, memang kita kalau sholat itu tidak usah tergesa-gesa. Kadang-kadang orang cepat-cepat dan sebagainya langsung ikut imam gitu ya. Nah, tetap kita ketika makmum kita masuk begitu, kita langsung Allahu Akbar langsung ikuti imam. Tapi batas daripada dalam kitab itu batas kita terhitung satu rakaat ketika kita ruku, imam ruku. Nah, tapi kalau kita tidak terkejar istilahnya itu teruku, maka dia belum dihitung satu. Nah, jadi kita harus nambah satu nanti. Jadi batasnya ruku. Jadi kalau gimana kalau imam itu ruku langsung pas kita mau Allah sami Allahu liman hamidah, kemudian kita ikut, maka kita tidak bisa hitung satu. Maka kita nambah nanti dia lagi satu kali lagi. Nah, jadi batasnya di ruku, pas ruku. Jadi kalau udah sujud tidak dan sebagainya itu sebelum dihitung kita ikut saja langsung, tapi tidak dihitung rakaatnya. Nah gitu. Silakan yang menambahkan boleh, yang apa? Ada yang bertanya lagi? Iya, masbuk. Nah, masalah masbuk. Inilah tadi yang saya singgung kaitannya dengan membaca Fatihah tadi itu mengimbas kepada masbuk, ya kan? Jadi kalau tadi bahwa kita satu rakaat itu kan dimulai dari Al-Fatihah, surat, rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Nah, kan itu kan satu rakaat. Jadi kalau kita ngitung kita udah dapat satu rakaat itu adalah dari Al-Fatihah, kita sholat sendiri namanya. Al-Fatihah, kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud, kemudian duduk antara sujud, baru itu satu rakaat. Baru berdiri lagi ke rakaat kedua. Nah sekarang masbuk itu ada hadis ini, wa man adraka ruku' imam, itu
barang siapa yang mendapati rukuknya imam itu boleh dihitung dalam rakaat ikuti imam gitu kan. Kalau kita makanya tadi itu begitu makmum datang Allahu Akbar takbiratul ihram, tahu imam sudah langsung rukuk. Nah, kita apakah lanjut baca Fatihah dulu? Oh, imamnya intinya kita baru rukuk sendirian. Nah, itu enggak sah, enggak dihitung satu. Karena kita rukuknya sendirian, enggak sama-sama imam. Kita udah sendirian gitu rukuknya akhirnya. Maka dari itu, apalagi yang berpendapat tadi itu tidak ada sholat kalau tidak baca Fatihah. Makanya bagi orang yang mendapat begitu, maka dari itu biarpun ikut rukuk imam tapi tidak sempat baca Fatihah masih dianggap masbuk. Itu kaitannya dengan baca Fatihah tadi dibayar. Jadi kalau kita tidak bisa mengikuti bacaan Fatihah imam itu tidak dihitung satu rakaat. Tapi dari hadis tadi itu barang siapa mendapat rukuknya imam, kita juga rukuk, jangan kita baca dulu. Yang saya maksudkan tadi ini mengikuti imam itu, artinya begitu imam rukuk kita rukuk, meskipun kita baru takbiratul ihram, kemudian kita hitung dengan satu rakaat atau tidak, terserah keyakinan kita itu mau ikut yang mana. Kemudian yang kaitannya ini sering terjadi ya Bapak sekalian. Ini saya ingin kalau kita tidak mengikuti rukun sholat itu yang dilakukan imam, sah tidak kira-kira? Contohnya gini, itu tadi itu imam rukuk, kita belum rukuk, masih baca Fatihah dulu. Imamnya tidak, kita baru rukuk. Imam sujud kita baru bangun. Itu kan berarti itu mau farrokoh kan? Karena tidak ngikuti imam. Saya itu larinya kemana? Begitu sujud terakhir, ingat ya, imam sudah Allahu Akbar, rukunnya sudah tahiyat, itu rukun. Sholawat rukun. Sholawat sudah selesai, baru bangkit dari sujud. Udah ketinggalan dua rukun itu. Karena makmum ini seharusnya kan ikuti imamnya Allahu Akbar, bangkit dari sujud itu. Makmum juga harus ngikut. Ini kadang-kadang masih mending terus sama gitu. Ada kan jamaah kita? Banyak. Banyak. Jadi ini imamnya sudah sholawat, ya? Itu udah sholat udah kama barokah, dia baru Allahu Akbar. Imamnya sudah ambil assalamualaikum baru asyhadu an la ilaha illallah. Itu bisa mubarakah hukumnya menurut saya, karena didikti ketinggalan dua rukun qauli itu rukun sholat ada 13 kan. 13 itu yang terakhir aja tahiyat. Itu yang ke-11, ke-12-nya sholawat. Nah, yang ke salam terakhir. Itu kan kalau imam sudah baca sholawat, kita tahiyatnya udah nggak sama-sama dengan imam. Itu udah ketinggalan, berarti itu bisa mubarakah, artinya memisah. Mubarakah itu bisa dari imam. Ini hati-hati gitu kan. Terus kemudian hati-hatinya lagi, kalau kita sujud dan itu memang apa ya, posisi paling dekat antara aku dengan hambaku dikala hambaku sujud itu dalam hadis suci itu. Apabila kamu sujud, Pak Ida sajadata Pak Kasir bidungan, banyaklah berdoa. Tapi kalau kita sendirian, setengah jam tidak apa-apa sujud. Karena doa itu banyak. Tapi ingat, doa dalam sholat tidak boleh selain bahasa Arab, bahasanya Nabi. Bahasanya Nabi. Jangan kita baca doa dilafazkan dengan suara, kemudian banyak doanya, karena disuruh tadi baca doa. Tapi ingat, kalau dalam sholat jangan sampai kita menyalahi bahasanya Nabi, bahasa Arab. Ini
Ini Bapak hati-hati. Takutnya sujudnya lama-lama yang diminta banyak. Gunakan telacak pakai bahasa Indonesia. Dasar sholatnya. Ini hati-hati. Itu aja ya. Hendak nanti rukuk, mabuk tadi ya, masuk tadi itu ya kalau kita yakin tadi kalau tidak sah baca Fatihah itu ya jangan hitung lah, apalagi rukuknya ketinggalan gitu. Tapi kalau kita masih sempat meskipun hanya alhamdulillahirabbil alamin Allahu akbar. Nah, tapi hadis nanti sandarannya kalau kita itu karena tadi siapa mendapati rukuk bersama imam maka dihitung. Tadi itu ya. Jadi udah pas ya tadi ya. Terima kasih ini. Itu lebih jelas lagi. Jadi terima kasih. Memang kalau tadi itu seperti itu, memang tergantung keyakinan kita. Kalau keyakinan kita la sholata liman la yaqra'u bi qiraatil Fatihah itu, maka ya tidak usah, berarti dianggap tidak jadi satu gitu. Nah, jadi nunggu dia. Maka dari itu kalau memang betul tadi itu bisa mufaroqah, jadi memisah, jadi mufaroqah itu misah nanti dari sholatnya itu. Kecuali sholat sendirian tadi betul. Kalau sholat berjamaah dengan imam maka kita harus ikut imam. Nah, jadi maka juga kadang-kadang kita kan maunya sholatnya khusyuk. Di dalam sujud itu ada yang berpendapat memang kalau kita dengan bahasa Indonesia tidak boleh, tapi kalau bahasa Indonesia itu di dalam hati saja. Nah, kan mungkin ada yang tak pandai bahasa Arab, maka di dalam hati jangan diucapkan, di dalam hati saja. Nah, begitu dalam sholat fardu itu. Maka dari itu pentingnya kita untuk saling mengingatkan dalam masalah ibadah ini. Kadang-kadang kita maunya khusyuk dan sebagainya, tapi ternyata kita salah dalam melakukan ibadah kita. Terima kasih. Lagi Pak, ya. Ini kan kita bicara khusyuk dalam ibadah. Kalau imamnya bergerak cepat Pak, kita ketinggalan. Itu gimana? Terlalu cepat, bisa? Iya. Terlalu cepat kalau baca Fatihahnya ya Pak. Bicara kurang. Oh iya. Bicara kan? Bahkan ada bacaannya Pak seperti ini, ya kan? Itu apakah dalam waktu baca waktu itu, ya kan? Kita dalam tak salah pengambil ketentuan satu kali, dua kali atau tiga kali. Baru satu kali dia udah. Nah caranya begitu. Apalagi sholat tarawih biasanya yang cepat gitu. Cukup kita ambil rukun saja. Berarti kalau sami Allahu liman hamidah kita makmum Rabbana lakal hamd. Gitu sih. Terus sujudnya juga begitu. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ambil satu kali. Ambil satu kali kalau mau cepat tak bisa ngejar gitu Pak. Begitu Kak maksudnya Pak. Kalau imam ini habis baca surah Al-Fatihah kan baca surah lain Pak. Kita kan makmum kan baca Al-Fatihah. Belum selesai kita baca Al-Fatihah. Beliau ini kan sudah selesai baca tadi. Dia taruh buku. Kita ini belum selesai baca Al-Fatihah. Lalu gimana? Apa kita berhenti baca ikut imam itu? Kita ikut imam. Kita ini kan ikut imam. Iya. Nah, ya kan? Berarti kita ini Al-Fatihah kita ini kan tidak selesai Pak. Iya. Karena memang tanggung jawabnya Imam. Tanggung jawabnya imam. Makanya tadi pendapat kata ayah kita bahwasanya itu kalau punya keyakinan tadi Al-Fatihahnya la sholata begitu ya kan, tidak dianggap sholat kalau tak baca Fatihah. Tapi yang menganggap bahwasannya itu semua ketanggungan daripada imam, maka kita ngikut saja. Nah begitu. Sah nggak sholatnya? Sah. Nah begitu. Karena ini sudah tanggung jawab imam. Kalau imamnya ini bisa baca surah Al-Fatihah jadi imam, ya kan? Jadi yang berkali imam ini, imam itu kalau nggak salah kan bangunnya kan betul kan? Sekarang ayat yang bawakan oleh imam itu tidak diketahui oleh bangunnya di belakang. Jadi siapa yang betul kan Pak? Masih. Jadi begini, kalau seandainya bila imamnya harus cerdas Pak, harus pintar. Jangan dipaksakan imamnya nanti baca surat panjang-panjang, lupa
Ada cerita betul di Pontianak itu, di daerah Harunia itu. Baca ini, ala-ala. Sabbihisma rabbikal ladzi khalaqa fa sawwa wal ladzi qaddara fa hada wal ladzi bingung. Yang belakang wal ladzi akhrajal mar'a. Yang di wal ladzi bingung dia. Mana sebelah kami? Wal ladzi akhrajal mar'a. Dibilang begitu. Apa imamnya tuh? Gini aja, walazi gitu, noleh dia. Wah, bubar dia awal semuanya kan ngomongnya. Ya harusnya jelas lah, dirubah lah langsung si imam membaca surah yang pendek yang hafal begitu. Kalau seandainya makmum tidak respon gitu, tidak ada yang hafal dan sebagainya, ya cukup makmum bilang Subhanallah, berarti tahu dia salah. Berarti imam mau ulang lagi, nyangkut lagi dia, tak bisa lagi. Maka iya diganti. Nah boleh diganti. Surah yang pendek. Baca. Atau udah separuh, kalau wakbar udah. Iya betul. Kalau udah separuh, udah tak bisa dah. Blank itu, imam itu, ya sudah langsung Allahu Akbar. Sah, betul, sah. Surahnya sah. Itu ya, bolak-balik itu. Kan biasa begitu, imam tuh blank ya. Pak semuanya mau baca surat pendek langsung. Bukannya tidak ada dalam pikirannya gitu. Dia hanya mengejar bacaannya terus diulang-ulang. Tak kepikir baca surat pendek. Ya sudah Allah Akbar saja. Itu kata ayat kita tadi. Ya. Imam lagi mimbar Pak. Ini PR untuk yang jadi imam-imam biasanya kan, nah begitu. Ya, sudah Pak. Ibu-ibu mungkin, ibu-ibu, silakan ibu-ibu. Tidak apa-apa kita sharing namanya, saling tukar pikirannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Mas. Yang pertama menyambung tentang amin tadi Pak. Misalnya nih imam itu udah amin. Lama nih udah amin. Apakah makmum ini amin atau tidak? Ya, kemudian yang kedua, kadang-kadang makmum itu dalam membaca bacaannya itu kedengaran sama saya, sama makmum yang lain. Ini apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita itu misalnya membaca agak keras juga biar tidak mengganggu kita sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah juga jawab gitu ya Pak. Saya juga pengalaman begitu memang. Maksudnya yang pertanyaan kedua itu tak husuk saya sholatnya, tak husuk. Kadang-kadang juga anak pondok begitu. Ini saya bilang apakah kiai ini memang mengajarkan di pondok begitu gitu. Bacanya suaranya besar, apa nyaring gitu, sehingga kita di samping kanan kiri itu, itu mengganggu. Karena apa? Dikatakan mengganggu karena mempengaruhi kekhusyuan kita dalam sholat. Itu kalau cara menegurnya nanti setelah sholat mungkin kita kasih tahu juga kalau kita kena. Tapi kalau sama orang lain yang sebenarnya kita tidak berani Pak. Nah, itu tergantung daripada pemahaman orang itu sendiri. Itu sifatnya mengganggu, mengganggu sehingga yang namanya mengganggu itu bisa merusak dosa, ya kan? Dosa karena bisa mempengaruhi kekhusyuan orang sholat. Nah, masalah amin tadi karena kata yang dari kita tadi itu bukan amin, itu bukan masuk dalam kategori Fatihah tadi juga di sedikit hadis juga begitu, jadi tidak masalah. Tapi kalau kita ini nggak mau walaupun pasti aku bilang amin masih begitu walaupun imamnya tidak ngomong amin. Kecuali yang mengerti belum ada yang pendapat tadi yang menunggu dulu,
imam mengatakan amin atau sama-sama tadi yang berpemahaman imam dulu amin, maka tentunya nunggu gitu ya. Tapi kan kebanyakan sekarang tidak seperti itu, malah juga makmum langsung respon, dia bilang amin. Ini Pak, mungkin sekedar informasi atau tambahan referensi kita bahwa yang membaca amin secara zahar itu secara jahar itu hanya di mazhab Syafi'i saja. Kalau di Maliki, Hambali dan Hanifah, Hanafi, mazhab Hanafi, di contohnya di India atau Pakistan ini mereka sir Pak, tidak ada amin itu dikuatkan, tidak dikuatkan. Kemudian yang untuk tadi yang seperti disampaikan oleh Ustaz Mon itu tadi tentang amin yang didului oleh imam, itu kalau di Indonesia ini jarang terjadi Pak, jarang terjadi kecuali mungkin di pondok-pondok pesantren, di kampung-kampung. Tapi kalau di Malaysia, di Singapura dan di Brunei itu mereka seragam, ada jeda waktunya. Waladhdallin, amin. Kalau kita di sini tidak, waladhdallin kata imam, amin langsung. Kalau di Indonesia ya. Tapi kalau negara jiran kita ada jeda waktunya. Kemudian yang untuk yang tadi yang dimaksudkan Pak Zamroni itu tadi mungkin membaca Al-Fatihahnya Pak, artinya rukun qaulinya yang memang harus dibaca sedikit agak keras, tapi bukan semua bacaan itu, bukan. Tahiyatnya itu Pak yang keras itu pada saat syahadat saja dan salawat saja, karena itu rukun qauli dan salam rukun qauli. Tapi yang lain-lainnya subhanarabbil a'la, subhanarabbil azim, bihamdihi dan seterusnya itu tidak perlu juga dikuatkan. Mungkin itu saja informasi. Ada hadis begini, habis sholat Nabi itu kan ada makmum ya kan, habis salam itu negur ada makmum yang menjaharkan, yang bacanya tadi itu kedengaran jadi baca Al-Fatihah tadi itu, sehingga ini kadang-kadang imam itu terganggu, bisa salah konsentrasinya karena gara-gara makmumnya tadi juga bersaing suara. Jadi Nabi itu negur, janganlah kamu menyaingi suara imam. Artinya bersaing, imamnya lagi baca umpamanya surat, makmumnya pun di belakangnya juga alhamdulillah. Iya, karena butuh ya terus gitu kan. Bukan lagi yang dengar tetangganya, imam pun dengar. Gitu. Jadi itu apa? Itu yang tidak boleh. Sebenarnya meskipun itu rukun qauli bagi sholat jahar tadi, imam makmum itu tidak boleh melebihi, artinya bersuara apalagi imam sampai dengar. Gitu kan. Itu yang pertama. Baik itu apapun ya. Makanya kita perhatikan jangan sampai kita itu hanya saja gini. Kalau tahiyat itu mungkin yang baca doa setelah Hamidul Majid itu yang ditambah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri itu wa min fitnatil mahya wal mamati, itu mungkin hanya saya. Ini mungkin juga Ustaz Tolha, hanya masalahnya Ustaz Tolha jarang jadi imam. Saya itu ngajak karena itu doa itu sunnah, dua doa itu setelah itu Majid itu kan jarang. Nanti safari baca, imam safari baca itu jarang baca ini Allahumma inni a'udzubika. Itu disunahkan itu. Nah itu makanya saya tidak saya Allahumma inni a'udzubika. Saya kuatkan supaya orang itu tidak ada minah itu Majid kan udah selesai, apalagi yang cepat bacanya kenyang nunggu saya kuatkan itu untuk bisa ikuti baca sunnah itu gitu ya.
Jadi ini tentunya kemudian tadi itu kita patokan yang banyak mazhab itu di Mekah. Mekah itu Muhammad bin Hanbal mazhabnya di sana. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu. Jadi di sana itu Pak, sentuhan laki-laki perempuan itu tidak batal. Kalau batal susah, kita tobat wajibnya suci, baru satu putaran disentuh batal untuk lagi, tidak selesai tawaf. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak batal. Nah, gitu kan. Kemudian nanti kalau di Mekah sana itu karena doa kan. Wa idil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum langsung jawab. Enggak jeda kan. Amin itu karena tadi kan amin itu di luar bacaan Fatihah. Jadi langsung. Apalagi tidak nunggu imamnya dulu. Amin baru amin enggak. Semuanya udah serentak sebanyak itu. Begitu waladdallin. Amin. Nah, coba nanti kalau pergi ke Mekah, Bapak Ibu di Madinah itu ya begitulah bacaan. Jadi kita tidak nunggu. Tapi saya pernah di Sambas, di Kartiasa dulu pernah saya jamaah sana. Itu makmumnya betul mengikuti sebelum Pak Imam baca amin dan itu dia masih begitu mulai amin baru. Ada pernah itu dulu Pak. Nah sekarang itu dulu tahun berapa itu tahun 80-an lebih lah gitu ya 90 itu saya ke sana itu di Kartiasa tapi sungai itu. Saya ingat betul. Makasih ini tambahan. Jadi Pak Jamron itu memang ada di antara kita tadinya. Tapi memang tadi ya seperti apa? Seperti sholat kaki bilang itu kalau dalam fikih sunnah itu anjurannya imam itu baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la itu 5 kali. Jadi bukan 3 kali. Apalagi 1 kali. Meskipun tak baca pun sah sholatnya. Kalau orang di tarikh yang 7 menit itu dibelikan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, surat pun tak dibaca. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu tidak baca itu. Itu karena apa? Itu bacaan itu sunnah, tidak dibaca pun boleh. Tapi kita ini apalah cari dipandu semua. Apalagi Robik Beli itu berapa? 8 itu loh kan? Ya, Robik Beli, Warhamni, Wajiburni, Warfa'ni, Warjubni, Wahdini, Wa'abini, Wa'fuhani. Itu 8. Nah kalau kita hanya sebentar aja mungkin baru Wajiburni, Allah Akbar. Ketinggalan yang 5. Dari mana ketinggalan? Sayang lah. Itu Warjubninya itu pengen kaya, Warjubninya tadi baca. Wajiburni baru Warhamni, Allah Akbar lagi. Kita minta baju murni, padahal kalau nanti baju murni cukupkan kami, cukup akhirnya, Anda tidak dibaca doanya dalam soal. Sebalik-balik, kalau boleh, bahkan bahkan ini dalam hadis itu ada yang mendapat hanya Robi pilih boleh bacaan itu tadi karena baca itu sunnah, tidak baca pun boleh yang benar. Tapi yang alangkah yang sunnah tadi itu bacaan pernah tahu yang wajib dibaca itu dalam sholat itu 1 Fatihah, ya kan? 2 tahiyat, 3 sholawat, 4 hanya salam. Hanya itu yang wajib dibaca paulinya itu, perkataan itu kan. Ya tapi tulis roh pertama itu, ya takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat. Jadi Allahu Akbar, baca-baca walatul amin, Allahu Akbar, diam saja. Sami Allahu liman hamidah, diam saja. Itu kan bacaan intikal tadi itu kan ya takbir itu. Itu sah itu, enggak baca. Tapi apalah arti dari sholat kita itu? Kalau dalam doa-doa yang diajarkan itu tidak kita baca, sah, menurut hukum sah. Seperti yang terawih 7 menit 20
20 rakaat 7 menit. Jadi ya bapak-bapak ini guru ada mungkin tadi simpulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan sholat Jumat. Di sholat Jumat itu pernah di satu daerah Pontianak itu termasuk kaum tua yang keras. Jadi terjadi di waktu khatib melaksanakan khutbah itu ada ketinggalan satu rukun khutbah. Misalnya salah satunya itu selawatnya. Kan selawat pertama di khutbah pertama, di khutbah kedua juga ada selawatnya, tapi tidak terbaca. Kemudian sepakat setelah selesai khutbah itu diumumkan bahwa kita hari ini tidak sholat Jumat, tapi kita ganti dengan sholat Zuhur. Nah, itu mohon penjelasan. Ya, juga ada yang pernah terjadi begitu, tapi memang ada kemudian apa ini pernah ada rukun itu tidak di langsung ada jamaah satu ustaz juga langsung kita tidak usah. Iya, artinya atau suruh ulang lagi buat bang gitu ya. Nah, tapi cara begitu tidak bagus sebenarnya di depan umum gitu ya. Artinya ya lebih baiknya diulang. Nah, khutbahnya diulang. Kan khutbah kedua artinya tak dibaca lagi. Nah, terus yang kedua kalau memang ya tadi betul sholat zuhur lagi, sholat zuhur. Kalau sholat Jumatnya ada juga di sholatnya mungkin rukun dan sebagainya, nanti sholat Jumat kemudian diganti dengan sholat zuhur lagi. Nah, ditambah dengan sholat zuhur lagi. Nah, itu solusinya begitu. Kalau diulang lagi ya boleh saja, kan tidak lama membaca rukun-rukunnya saja. Nah, bisa begitu. Ketika langsung kalau ada tidak boleh, apakah boleh makmum mengingatkan, tolong diulang lagi karena rukun tadi mungkin lupa. Nah, gitu. Bisa. Nah, ya khotibnya ya harap untuk bisa pahamlah, mengerti begitu, mengerti. Kira tambahan. Jadi di masjid ini pernah terjadi. Khotibnya begitu sudah selesai khutbah pertama, langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung turun. Jadi tidak ada khutbah kedua. Kebetulan saya di depan, akhirnya setelah beberapa jenazah saya naik melanjutkan khutbah kedua. Itu pernah terjadi. Di sini ya, orang lupa akhirnya. Nah, kalau tadi rukun tadi itu, jadi untungnya ada makmum yang belum tentu semua makmum itu tahu rukun khutbah gitu kan. Padahal khutbah itu bukan seperti ceramah, ada rukunnya. Kalau rukunnya itu karena dalam sebuah qaul tapi belum hadis bahwa khutbah yang 2 khutbah Jumat itu disamakan dengan 2 rakaat daripada 2 rakaat sholat zuhur itu, karena sholat Jumat kan hanya 2 rakaat. Kalau zuhur kan 4 rakaat, gantinya 2 rakaat itu ya 2 khutbah gitu kan. Makanya kalau 1 khutbah tadi tidak sah, akhirnya saya genapkan ternyata itu khutbah kedua selesai. Gitu. Pernah di masjid gitu. Kalau tadi ini tahu ya bahwa jamaah itu bahwa rukun khutbahnya tidak lengkap. Nah, rukun khutbahnya kan hamdalah, syahadat, sholawat, ayat, doa, itu kan doa kepada Allah. Bisa saja 5 itu kita makanya kita dengarkan, jangan gitu. Nah, kalau kurang berarti khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, keyakinan tapi itu
sah, tapi adabnya juga dijaga. Adabnya dijaga, jangan langsung diumumkan gitu kan, tersinggung psikotis gitu kan. Kan gitu, apalagi diumumkan kita ya. Nggak boleh, karena apa? Karena dalam khotbah itu kita selama khotbah kita katakan diam saja tidak boleh. Nah nanti sia-sia. Makanya saya pernah juga, saya pribadi itu karena menganggap di Sintang saya kejadian. Saya Jumat khotibnya itu ya mungkin orang mendatang baca ada 2 rukun yang tidak dibaca. Karena apa? Baca teks khotbahnya itu mukadimah Arabnya itu panjang, akhirnya dipotong. Nanti dipotong aja gitu. Asal potong separuh ya, jadi wasiatnya nggak ada. Akhirnya setelah selesai itu ya saya tidak ngomong karena saya tahu saya langsung sholat zuhur lagi. Itu aja. Kalau kita ngomongkan malu lah. Gitu alat. Di sini kan pernah juga. Ya. Nanti kalau kalau kita umumkan ribut. Jadi akhlaknya pelajaran kemarin gitu ya. Jadi ini baru sekarang, maka dari itu kita perlu tahu itu, terutama khotib buat jadi. Kadang-kadang ini ya, kalau khotbah itu kan ada mukadimahnya yang pertama kedua. Jadi ada paham rukun khotbah itu harus ada pada khotbah pertama, juga harus ada pada khotbah kedua. Tapi ada pendapat yang penting salah satu itu rukunnya sudah lengkap. Nah bapak khotbah kedua katakanlah tidak ada sholawat, namanya itu ada yang pendapat karena di khotbah pertama sudah lengkap itu. Tapi ada yang kuat. Bahkan bapak ibu sekalian, saya pernah ditegur di Usisa. Saya dituduhkan dulu kan kaum kuat kan. Baca alhamdulillah itu tidak boleh. Innalhamdulillah itu begitu khotbah pertama. Tidak, harus alhamdulillah. Dan itu harus diulang. Iya kan? Harus diulang. Jadi khotib itu kan ada di sini pun sering ada. Alhamdulillah lagi langsung aja kan ada gitu. Tapi kalau di Usisa dulu saya itu pun tidak boleh. Harus alhamdulillah itu satu rukun kan? Itu rukun alhamdulillah itu situ. Baru innalhamdulillah boleh. Jangan langsung aja umpamanya, tidak dipakai lagi itu. Itu apa? Innalhamdulillah dulu itu langsung tidak dipakai lagi itu. Kemudian sholawat itu juga harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Kalau selain kalimat itu pun harus itu sholawatnya. Itu tertibnya gitu ya. Jadi ini kita nih saat ini dah artinya udah keliling, sudah tahu seluk beluk orang maunya gitu kan. Jadi ini tapi kuncinya tadi itu rukun khotbah, khotib harus tahu. Sebagai khotib sudah harus tahu rukun khotbah karena itu menjadi barometer, artinya sah tidaknya sholat Jumat kita. Terima kasih ya. Ini supaya hati-hati. Ya pada intinya kalau yang saat di depan tadi tindakan kayak kita itu. Ini pertanyaan saya, apa yang ditanyakan yang Ustaz kena dengan saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Dengan saya waktu sedikit ya Pak. Dalam waktu belakangan ini, di 20 hari yang lalu, saya operasi mata. Operasi mata. Operasi mata. Jadi dalam waktu itu saya antara boleh enggak jadi imam Pak. Belum boleh Pak. Ini tidak bisa lama. Ini kita ini. Tak boleh tu Pak. Mau begini ya. Banyak jadi makmum karena tidak sempurna kan. Yang dikerjakan boleh tak Pak? Ada nggak usah orang
orang yang sakit itu jadi imam, tidak sepenuhnya baca subhanallah atau tidak sepenuhnya membaca ya dalam azim hanya satu kali ya, boleh tak? Kerana saya tidak boleh malam sujud itu buat bawah sini. Betul menolakkan lingkungan. Waktu itu ada yang komen lah, padahal saya ini belum sehat, yang semua tak mau tidak. Jadi bagus saja. Ada yang tak dibolehin tak? Ya kalau memang ada imam kita kesehatan kita tidak mampu, maka kita bisa yang kita percayakan untuk menjadi imam kita jadi makmum, karena bisa kita bisa mengkondisikan di belakang. Nah, kalau tak bisa sujud lama-lama, berarti kita dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita tadi apakah boleh sah tidak? Ya seperti tadi satu kali sah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sah. Iya sah. Makmum tak? Ya. Itu bukan makmum. Makmum yang jangan kecoh. Gini karena tidak tahu dia kan. Kecoh makmum tak? Sujud sebentar kecoh. Sujud pokok sebentar kecoh. Dia tidak merasa sakit saya ni. Sakit saya ini sesuai dengan instruksi daripada doktor. Sebentar ada. Tahu yang mana tadi. Bahkan obat itu pun diganti dengan tayamum. Di waktu itu tayamum lah. Sekali saya balik rumah, buka buku fikih. Tayamum itu untuk sholat sunat boleh berkali-kali. Betul tak? Kalau kita wajib satu lagi. Dengan adanya operasi mata ni ada utama sikit Pak Ilmu. Alhamdulillah. Itulah. Nah, ini saya setelah ini saya tak nyaman. Sujud hanya satu kali sebentar. Pokok satu kali. Baca sebentar. Mungkin kalau saya berusaha ya, semua jemaah, semua makmum dapat memaafkan saya. Afwan ya ahli. Jadi saya dalam waktu penyembuhan itu apa yang biasa saya sholat duduk di sana apa? Samping duduk. Ya. Alhamdulillah. Ini tak keluar lagi Pak. Banyak keluar kalau saya berani. Dalam 20 hari belakang tadi banyak keluar saya. Nyebut pun tak bos ini, tapi niat masih. Kata Ustaz Tulha, Inna Allah la yanzuru ila surikum walakin yanzuru ila qulub. Inna Allah la yanzuru suarakum. Allah tidak memandang muka, tidak memandang harta, baju pakaian. Allah memandang hati kita mau nak, amal kita, hati dan amal. Jadi walaupun sedikit saja terlaksana, semampu saja. Pertama saya melatih diri saya selamat saya. Operasi mata ini kurang nangis saya balik rumah. Kadang-kadang saya lama nangis. Itu cobaan Allah dalam diri saya. Di pandang umur lebih banyak cobaannya. Ya. Boleh Pak? Ada tak rasa yang beliau sakit? Bagi rusak pasti banyak. Ada. Cuman begini tempat saya tinggalnya di Sebudun, di pasar itu. Ada tokoh ini Pak Haji Sinahayun. Pak Haji Sinahayun dulu Pak Haji Arif ada juga waktu itu. Nah sekarang sama kayak Bapak Haji sama. Artinya sudah sepuh gitu.
Poso kadang-kadang begitu. Nah, jadi beliau sekarang ini mengkader, ada kader imam dilatih. Nah, dilatih sama beliau itu, bahkan bacaannya didatangkan ustaz seperti yang dekat pondok sana itu Ustaz Khairul Anam ya. Nah, Ustaz Khairul Anam dipanggilkan di situ untuk yang calon-calon imam itu diajarkan baca Fatihahnya dan ngajinya untuk imam. Nah, iya, karena apa? Karena di sebelum itu tokoh-tokoh imam-imam itu sudah mulai habis. Nah, sisa Haji Sirin sekitar sana itu. Nah, dah tuh istilahnya begitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau kita imamnya sakit, sehingga ada yang bisa menggantikan. Nanti kalau sudah sehat, sudah sehat kembali, kita baru jangan nanti dipaksakan ketika kita sehat, kemudian kita nanti akhirnya akibatnya kepada kita sendiri begitu. Sedangkan Allah memberikan kemudahan, tidak memberikan kesusahan kepada hamba-Nya begitu. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan imam kita mudah-mudahan sehat-sehat begitu. Terima kasih. Bapak, memang ya alhamdulillah beliau ini imam besar di sini. Imam besar. Nah, artinya kalau ada beliau itu saya ngomong kalau di masjid ini begitu ada beliau, saya tidak mau jadi imam. Dan bahkan kalau udah komat masih turun di rumah sana masih ada bayang-bayang Pak Dilatih nih Pak Imam besar itu ada. Jadi kita tidak ada yang berani maju. Ya itu terus terang. Nah, itu menghargai Pak Dilatih itu. Tapi yang jadi masalah juga, ini kecoh tadi disebutkan kecoh tadi itu karena apa? Kondisinya sakit. Kalau sakit jangan pula pengen terima, makanya makmumnya kecoh gitu kan. Kemarin itu sampai cepatnya sholat isya waktu itu kan, sholat isya cepat begitu. Jadi si makmum ini kan kalah kabur itu kan. Sehingga begitu habis sholat ada yang tanya saya, iya, jadi ada anak saya sadar Pak sholat itu, sadar nih. Karena makmumnya itu kita bukan ini kan, karena cepatnya imam tadi itu kan kita nggak biasa gitu kan, bisa tapi ada kekurangannya yang nangkep enggak memang terus. Jadi kita ini saking menghormati beliau ini. Kita tidak menganggap sakitnya gitu kan, karena takut nanti kalau udah biasa jadi imam nanti tidak sah lah gitu. Kalau sakit busuk lah, kan itu. Jadi kita tetap termasuk saya udah ngomong dari dulu selama ada Pak Dilatih ada sini. Kalau tetap saya tidak mau jadi imam karena suara beliau itu alhamdulillah ada kunci. Sini ini luas, bagaimana? Beliau ini sampai niham, hadis nikah dari situ sebulan jadi imam suaranya tidak berubah. Oh ini beliau ini sakit suara cuma jadi sakit suara ada. Jadi tapi tadi itu karena tidak bisa sejauh lama, ini belum bisa udah Allah Akbar lagi bekerja. Akhirnya itu tadi habis sholat itu sadar kita sholat ini kan gitu kan. Jadi hanya gini, artinya nanti kalau dipaksakan begitu sehingga ngeluh jamaahnya ngeluh. Nah dulu pernah juga Pak Haji lah, semakin cepat sholat ini, ada yang ngomong itu lah kalau kita. Takutnya gini, ini tapi bila tidak diterima sholatnya imam yang tidak disukai makmum, itu hadis saya. Tidak diterima sholatnya imam yang tidak disukai oleh makmum secara syar'i, bukan karena urusan lain, secara syar'i karena tidak sesuai itu sehingga makmum tidak suka, itu dalam hal itu tidak diterima sholatnya. Padahal kita mengharapkan Pak, yaitu itu sholat jamaah ibadah ya separuh layo tidak khusyuk, itu yang separuh khusyuk semuanya tidak khusyuk. Satu orang khusyuk, yang lain tak khusyuk, dia akan khusyuk, itu hebatnya orang sholat jamaah gitu. Nah ini jadi meskipun imam tidak khusyuk, kalau ada jamaah makmumnya khusyuk,
diterima juga gitu. Tapi dari segi pilihan kegiatan anunya memang dominun ditanggung oleh imam gitu. Maka dari itu kita ya alhamdulillah kalau memang boleh sakit artinya ada, artinya Pak Haji Mahidi bisa, Pak Ayatul Lebar bisa, Tolha bisa gitu. Jadi kalau memang itu tadi jangan dipaksakan gitu kan. Jangan dipaksakan. Kalau sakit ya jadi makmum. Kata Pak Haji Sirin tadi kan, Sirin itu satu-satunya di sana itu. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bab sholat ini ada terus saja ramai gitu kan. Termasuk saya kan biasa kalau ingin nak pergi mamanya habis sholat, nah sehingga biasa kita wirid. Jangan wirid tadinya lengkap itu tinggal dipotong separuh karena nak pergi gitu. Kalau nak pergi itu lebih baik dianukan, jadi tidak sempurna gitu kan. Doa pun kan tidak nyaman kan. Gitu alhamdulillah rabbil alamin atau robbana atina fid dunya hasanah kurang lengkap gitu kan. Jadi insya Allah ya menjaga kita semuanya bisa baik dan sempurna ibadah kita, sholat kita. Terima kasih Ustaz. Sampai jam 9 sudah ya. Ya, terima kasih sudah ya Pak Haji. Artinya di dalam sholat Jumat memang kalau rukunnya tidak tercukupi maka sholat Jumatnya tidak sah. Maka kalau seperti itu ya diulang. Kalaupun terjadi di masyarakat atau kita di mana tidak sah rukunnya sebagainya, ya kita nanti sholat lagi yaitu sholat zuhur. Itu apa? Untuk menjaga daripada keraguan kita itu. Karena begini ada kaidah kita al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak akan menggugurkan yang ragu-ragu. Kalau kita yakin itu tidak menggugurkan yang ragu, berarti yakin ya yakin gitu. Nah itu berarti sah gitu. Tapi kalau kita paham tahu itu meragukan, maka kita itu tidak sah, maka kita harus mengulanginya. Nah begitu. Artinya kesimpulannya bahwasanya kita dari pembicaraan kita tadi itu semuanya itu yang penting rukunnya kita laksanakan dalam ibadah kita, maka sah sholat kita. Dan yang kita bicarakan pada pagi hari ini adalah merupakan menuju daripada kesempurnaan sholat kita, sehingga dengan kesempurnaan sholat kita itu pahala kita semakin besar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan nanti di hari kiamat nanti. Karena apa? Awal ma yuhasabu yaumil qiyamati as-shalah. Pertama yang dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat kita. Untuk itu kita perlunya untuk memperbaiki daripada sholat kita, sehingga sholat kita menjadi lebih sempurna. Itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Akhiran